Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta guru yang hebat yang saya hormati, serta Anda yang dicintai. Perkenalkan, nama Ibu adalah Dr. Anda Jini Zoida. Saya seorang guru tingkat SMP di sekolah swasta di Bandung, yaitu Kampus Biru yang saya cintai, SMP Angkasa Hussein Bandung, yang berada di Jalan Pajajaran nomor 151 Bandung, Jawa Barat. Untuk kelanjutannya, dalam video ini ada beberapa konten yang akan diberikan. Ada pendidikan belajar menurut Gajah Dewantara, mengenali diri kita sebagai guru, lalu pendidikan, mendidik dan mengajar, mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, lalu mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan, dan terakhir adalah refleksi. Pertama, kita akan mengenal dan memahami tentang sosok pahlawan pendidikan kita, atau dijuluki sebagai pahlawan pendidikan atau dijuluki sebagai bapak pendidikan. Melalui buah pemikiran Gajah Dewantara berpendapat jika pendidikan adalah serangkaian proses untuk memanusiakan manusia. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara didasarkan pada asas kemerdekaan, yang artinya adalah manusia diberi kebebasan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatur kehidupannya dengan tetap sejalan dengan aturan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, diharapkan seorang peserta didik harus memiliki jiwa merdeka, dalam artian merdeka secara lahir dan batin serta tenaga. Jiwa yang merdeka sangat diperlukan sepanjang zaman agar bangsa Indonesia tidak didikte oleh negara lain. Dalam slide ini adalah kita sebagai guru memahami diri kita dulu terlebih dahulu, memiliki atau mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sendiri. Dalam hal ini, guru penting sekali peranannya dalam perkembangan, dan terkadang kita sebagai guru akan dijadikan inspirasi oleh mereka dan bisa mempengaruhi masa depan mereka. Dalam mendidik dan mengajar, kita harus melakukan secara keseluruhan atau menyeluruh. Dan perlu kita ingat bahwa segala kepentingan anak-anak didik kita mengenai hidup diri pribadinya maupun hidup masyarakat. Jangan sampai meninggalkan segala kepentingan berhubungan dengan kodrat keadaan, baik pada alam ataupun zaman. Yang sementara itu segala bentuk isi dan wirama, yakni mewujudkannya hidup dan penghidupannya seperti demikian. Hendaknya disesuaikan dengan dasar-dasar dan asas hidup kebangsaan, bernilai dan tidak bertentangan dengan sifat-sifat kemanusiaan. Itu adalah dari Ki Hajar Dewantara. Dan selanjutnya, pendidikan selama satu abad, perintah, sanksi, kasus kekerasan di sekolah, penilaian yang hanya diukur dari
kognitifnya. Itu adalah warisan pendidikan yang diberikan oleh kolonial untuk mendiskriminasi bangsa kita, bangsa pribumi dan bangsa mereka, yang akhirnya menyebabkan kecakapan sosial emosional atau olah rasa dan pendidikan kultural terabaikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, menuntun, menurut, memberikan keteladanan dan membangkitkan semangatnya dan mendirikan dorongannya yang mandiri dan merdeka. Kemerdekaan siswa memberikan humanis sesuai dengan kepribadian bangsa dasar utama kemerdekaan setiap murid. Anak tumbuh berdasar kekuatan kodrat yang unik. Tidak mungkin pendidik mengubah padi menjadi jagung atau sebaliknya. Menjadi manusia secara manusia memiliki dua dasar kebutuhan, lahir dan batin. Kebutuhan lahir jasmani dan kebutuhan batin adalah rohani. Manusia diberi akal yang digunakan untuk berpikir, merasa, dan berkarya. Jika pikiran, perasaan, dan kehendak terpadu, maka timbul daya dan budi pekerti sebagai ciri khas manusia merdeka. Manusia merdeka adalah manusia yang dapat memerintah dan menguasai dirinya secara mandiri. Dan ini yang disebut dengan kodrat manusia. Hendaknya untuk mendampingi murid-murid kita berikan secara utuh dan menyeluruh. Konsep dasar yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara itu yang pertama, kodrat keadaan, kodrat zaman, kodrat alam, yang nanti akan saya jelaskan ke depan. Lalu menggunakan juga asas Trikon, yaitu asas kontinuitas, asas konvergensi, dan asas persentris, serta tujuan utama pendidikan, membentuk karakter semaksimal mungkin sesuai dengan kebudayaan kita sendiri. Jadi, pendidikan anak sejatinya menuntut anaknya mencapai kekuatan kodrat sesuai dengan alam dan zaman. Bila melihat dari kodrat zaman, pendidikan saat ini menekan pada kemampuan anak untuk memiliki keterampilan pada abad 21. Sedangkan dalam memakai kodrat alam, maka konteks lokal, sosial budaya mudik di Indonesia Barat tentu memiliki karakter yang berbeda dengan Indonesia Tengah atau Timur. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti atau watak atau karakter merupakan perpaduan antara gerak, pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Budi pekerti juga dapat diartikan sebagai perpaduan antara cipta atau kita bisa sebut kognitif, karsa atau kita bisa sebutnya adalah afektif, sehingga menciptakan karya atau psikomotor. Lalu asas konvergensi adalah pengembangan pendidikan bisa mengambil dari berbagai sumber luar, tapi ingat jangan lupa dengan budaya kita sendiri. Dalam pendidikan mengantar keselamatan dan kebahagiaan, selamat dan bahagia, sistem AMO, merdeka belajar abad 1. Pendidikan wajib dapat mengantarkan murid dan keselamatan
Guru bukan hanya sebagai mengajarkan materi pelajaran, tapi menekan kepada pemahaman yang bermakna, serta anak didik kita membangun skillnya berdasarkan sistem AMO yang mampu dikembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang seimbang. Sedangkan dia belajar abad 21, media yang baik menggunakan project untuk saat ini di lingkungan siswa sendiri untuk memiliki kompetensi diri sesuai dengan abad 21. Jadi, proses pendidikan setelah kita memperhatikan slide demi slide yang akhirnya kita membuat suatu kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama adalah siswa. Anak-anak ini adalah kekuatan kodrat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Pendidikan ini akan tercapai apabila semua yang terlibat dalam proses pembelajaran itu berjalan dengan baik. Aktivitas pendidikan dapat terjadi melalui 3 ranah atau disebut juga tripusa. Yang pertama adalah lingkungan keluarga, yang kedua lingkungan sekolah, dan yang ketiga adalah lingkungan masyarakat. Ketiganya harus satu dengan yang lain saling mendukung. Lingkungan keluarga merupakan pusat pendidikan yang terpenting dan memberikan pendidikan, budi pekerti, agama, dan laku sosial. Sekolah sebagai tempat mendapatkan ilmu pengetahuan dan intelektual. Sedangkan lingkungan masyarakat sebagai tempat anak untuk berlatih membentuk watak atau karakter serta kepribadian. Pendidikan anak di sekolah tak lepas dari peran guru yang bertugas merawat dan menuntun kepada anak didiknya dengan dasar kerja ing ngarso sung tulodo. Artinya di depan beri teladan. Yang selanjutnya adalah ing madya mangun karsa, yang artinya di tengah memberi ide atau gagasan. Dan yang terakhir adalah tutwuri handayani, di belakang memberikan dukungan atau dorongan. Proses pendidikan melalui program Merdeka Belajar dengan memperhatikan 7 profil Pancasila serta kodrat alam dan kodrat zaman untuk mempersiapkan terciptanya pelajar-pelajar Pancasila. Salah satunya adalah mempersiapkan kita atau guru sebagai agen transformasi pendidikan Indonesia. Pendidikan merupakan suatu proses yang tidak diam, tetapi harus selalu berubah atau dinamis untuk menyesuaikan dengan kondisi alam, siswa-siswa kita, dan kondisi zaman atau era sekarang. Selama ini kita berpikir bahwa sistem pendidikan merupakan sistem yang besar yang hanya menjadi tanggung jawab para ahli pendidikan atau penentu kebijakan, dalam hal ini pemerintah. Yang sebenarnya sekolah atau kelas itu pun merupakan sebuah sistem pendidikan dalam ruang kecil. Kondisi dan permasalahannya, tiap kelas satu dengan yang lain pasti berbeda. Tiap sekolah pasti berbeda, apalagi tiap daerah yang memiliki dasar budaya yang jelas, berbeda seperti Indonesia dengan keanekaragamannya.
Sistem pendidikan di ruang kelas akan terlaksana secara efektif apabila kita memperhatikan asas trikon yang diberikan oleh Ki Hajar Dewantara yang terdiri dari kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Kontinuitas adalah pengembangan pendidikan yang akan dilaksanakan secara berkesinambungan, dilakukan terus-menerus dengan membuat perencanaan yang baik, karena suatu kondisi yang baik tidak akan mudah dicapai dalam waktu singkat seperti sulap. Dengan melalui perencanaan yang dilanjutkan, pelaksanaan dan diakhiri dengan evaluasi dan perbaikan yang tepat. Konvergensi adalah pengembangan pendidikan dilakukan bisa diambil sumber dari luar negeri, namun harus ingat disesuaikan dengan kebutuhan yang kita miliki. Seperti dewasa ini, era digital yang memudahkan guru dan siswa mudah mendapatkan segala informasi pendidikan dari mana saja dan kapan saja. Lalu asas yang ketiga adalah konsentris. Pendidikan dilakukan tidak lepas dari kepribadian bangsa kita sendiri, karena tujuan pendidikan kita adalah menuntun tumbuh kembang anak setinggi-tingginya sesuai dengan karakter pribadinya sendiri. Kita boleh mempelajari atau menggunakan teori dasar pendidikan dari bangsa lain, namun harus kita sesuaikan dengan budaya daerah agar memperoleh kemajuan sesuai dengan harapan. Kita berharap semoga melalui program pendidikan Merdeka Belajar pada saat ini mewujudkan guru-guru Indonesia yang dapat melakukan perubahan-perubahan nyata di kelas atau di sekolah sesuai dengan potensi daerahnya masing-masing. Tindakan nyata dari guru melalui Merdeka Belajar dapat mewujudkan pelajar-pelajar Pancasila dengan memperhatikan satu, karakteristik anak. Karakteristik anak ini merupakan latar belakang anak yang dapat mempengaruhi efektivitas pembelajaran di kelas. Latar belakang dimiliki anak seperti budaya, latar belakang keluarga, tingkat kecerdasan, gaya belajar, dan motivasi. Semuanya sangat mempengaruhi proses pembelajaran. Oleh karena itu, kita sebagai pendidik harus mampu untuk mengatasi permasalahan ini agar proses pendidikan dapat tercapai. Lalu yang kedua adalah ruang belajar. Penataan ruang belajar yang nyaman dan bersih akan mendukung kelancaran proses pembelajaran. Lalu yang ketiga adalah media pembelajaran. Media pembelajaran ini adalah untuk membantu pemahaman anak dalam mempelajari materi yang disampaikan oleh kita. Selain itu, ciptakan media yang bisa menumbuhkan kreativitas anak. Lalu yang keempat adalah pengelolaan kelas. Biasanya ini berhasil dalam pengelolaan kelas. Kita harus perhatikan satu, menciptakan kelas yang kondusif. Dua, mengarahkan dan menuntun siswa dalam belajar. Yang ketiga, menerapkan metode mobile teaching. Yang keempat, menciptakan interaksi yang dapat memancing ide atau gagasan anak. Yang kelima, memanfaatkan teknologi dengan baik. Yang keenam, menyampaikan pembelajaran yang menyenangkan. Dan yang terakhir adalah memberi perhatian pada semua anak atau siswa. Semoga proses
pendidikan mulai program Merdeka Belajar dapat menelurkan insan-insan pelajar Pancasila yang beradab, berbudi pekerti, memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Untuk selanjutnya, saya meminta Bapak, Ibu, serta guru yang hebat, serta anandaku yang tercinta untuk memberikan feedback dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalamnya. Jadi ini adalah setelah saya memberikan slide-slide sebelumnya pada video ini, jadi menjawab pertanyaan dari paparan yang disampaikan. Sebelumnya saya berpikir titik. Ternyata titik. Jawaban ini sesuai dengan materi yang sudah saya sampaikan tadi di depan. Lalu selanjutnya, pertanyaan kedua adalah langkah kecil yang akan saya lakukan adalah titik. Untuk menjawab pertanyaan ini, saya sudah menyiapkan link Google Form di bawah video ini. Tinggal klik tulisannya warna merah. Jadi Bapak, Ibu, guru yang hebat dan Anda bisa mengisi form yang di bawah ini. Tapi tidak menutup kemungkinan apabila Bapak dan Ibu atau yang perhatikan video ini memberikan komen di bawahnya. Ada sedikit kata-kata dari Ki Hajar Dewantara dan itu memotivasi saya. Percaya, tegas, penuh ilmu hingga matang jiwanya, serta percaya diri, tidak mudah takut, tabah menghadapi rintangan apapun. Itu adalah motivasi dari Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu, serta guru yang hebat, serta Ananda, anak-anak Ibu yang tercinta. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.